Kinan memberi atensi penuh pada wajah Lisa. Memandang sampai puas, seakan dia tidak akan bisa melihatnya lagi. Namun ternyata matanya tidak bisa diajak kerjasama. Kinan menjatuhkan kepalanya di sisi ranjang dengan tangan menopang bagian bawahnya. Dia terpejam. Di saat bersamaan, satu tetes cairan kristal bening keluar dari pelupuk mata saat Lisa membuka kelopak perlahan. Dia sudah tersadar sedari tadi, bahkan saat Kinan belum masuk sekalipun. Dia masih enggan berbicara dengan Kinan, selain itu kondisinya juga masih sangat lemah meski hanya untuk membuka mata terlalu lama. Namun telinganya berfungsi dengan baik. Dia mengerakkan sedikit wajahnya hingga bisa melihat suaminya sedang tertidur dengan wajah tertutup. "Kamu menginginkanku dari awal. Kamu bohong, Ken," elak Lisa dalam hatinya. Perkataan Kinan tidak mengobati lukanya sedikit pun. Hanya sampai 2 jam Kinan bisa tertidur dengan posisi terduduk di kursi besi. Dia dibangunkan oleh mimpi buruk yang membuatnya terengah dan berkeringat. Astaga! Hanya mimpi. Kinan bernafas lega saat melihat Lisa masih di hadapannya dengan kondisi yang sama. Dia baru saja bermimpi ditinggal pergi oleh Lisa. Bahkan itu terlihat sangat nyata. Setelah itu Kinan terus terjaga sampai pagi. Pemeriksaan pagi pun dilakukan. Kinan menunggu di luar. Saat seperti itu Astrid dan Jason terlihat dari ujung lorong berjalan ke arahnya. Hal pertama yang Jason lakukan adalah memeluk adiknya itu. Kinan menenggelamkan wajahnya di ceruk kerah jas Jason. Pelukannya pun terasa erat, syarat akan makna kesedihan bercampur penyesalan. "Dia akan baik-baik saja, Ken," ucap Jason menepuk-nepuk punggung adik satu-satunya. Kinan melepas dan mengangguk samar. "Apa aku bisa masuk melihatnya?" tanya Astrid sudah tidak sabaran. "Dia belum siuman dan sedang ada dokter yang memeriksa," jawab Kinan dengan suara lemah. Ponsel Kinan berbunyi. Dia pun menarik benda pipi itu dari saku celana. Dilihatnya nama Deon terpampang di layar benda pipi tersebut. Dia pun mengangkatnya. "Halo," sapa Kinan dengan nada malas. "Apa Lisa sudah siuman? Jika kamu menelpon hanya menanyakan kabarnya, aku tutup." Kinan benar-benar menjauhkan ponsel dari daun telinganya. "Tunggu. Suara Deon yang mengejar membuat Kinan kembali menempelkan benda pipi itu di telinga. "Ini tentang mobil yang Lisa naiki kemarin." "Mobil? Ada apa?" Alis Kinan menukik tajam. Jason yang berdiri di depannya pun ikut penasaran. "Apa kamu sebelum berangkat sudah mengecek mesin?" tanya Deon memastikan. "Sudah. Ada apa memang?" "Aku ingin kamu datang dan melihat. Jika kondisi awal tidak seperti ini, kemungkinan ada yang berniat jahat pada kalian dengan merubah beberapa bagian mesin." Kinan menggerakkan netranya ke arah pintu. Rasanya berat meninggalkan Lisa. "Astrid, apa kamu bisa menemani Lisa sebentar? Aku harus mengecek mobil yang kemarin kecelakaan. Ada kejanggalan yang harus aku pastikan sebelum mengambil kesimpulan," ucap Kinan menurunkan lebih dulu ponselnya. Astrid mengangguk mantap. "Iya, pergilah. Aku juga berniat di sini cukup lama." "Lia, kan, sayang?" "Ya, Astrid semalaman sudah menangis ingin menemani Lisa katanya," sahut Jason membenarkan. Kinan kembali menempelkan benda pipi itu di telinga. "Kamu di mana?" tanya Kinan. "Ada Deon. Aku di bengkel, nanti aku share lokasi." "Lia, aku ke sana sekarang." Kinan mematikan ponselnya. Lebih dulu dia melihat pintu, sungguh rasanya seberat ini meninggalkan Lisa. Padahal dia hanya berniat sebentar, bukankah tidak apa? Tidak mungkin terjadi apa-apa, kan?
Hati Kinan terus bergejolak tidak tenang. Pergilah ke Anne. Astrid akan mengabarimu kalau terjadi sesuatu. Jason menepuk bahu Kinan. Aku hanya takut dia pergi, ujar Kinan dengan suara lirih tetap menatap kosong ke arah pintu, tapi Jason masih mampu mendengarnya. Bagaimana dia bisa pergi, tersadar pun belum. Mungkin setelah ini kamu harus perbaiki hubungan. Jangan lagi lakukan kesalahan yang sama. Kinan mengangguk lemah. Lalu atensinya kembali pada Astrid. Aku titip Lisa padamu. Setelah mendapat jawaban dari Astrid, Kinan pun pergi dari sana. Kini tinggallah Jason dan Astrid. Ya, sudah, Jason. Kamu berangkat ke kantor saja. Jason mengangguk. Kalau ada apa-apa hubungi aku. Iya, sayang. Nanti setelah mengantarku, Pak Johan aku perintahkan untuk menunggumu di sini. Oke, sahut Astrid dengan senyum lebarnya. Sebelum pergi tidak lupa Jason mengecup kening istrinya. Bertepatan setelah itu, pintu ruang rawat inap Lisa terbuka seorang dokter dan 2 perawat pun keluar. Bagaimana kondisi terbaru Lisa, Dok? Tanya Astrid harap-harap cemas. Pasien sudah lebih baik dari sebelumnya, sahut dokter dengan wajah tidak setegang semalam. Helaan nafas lega pun Astrid keluarkan. Syukurlah, terima kasih, Dok. Dia sudah siuman, hanya saja jangan terlalu lama mengobrol dengannya. Kondisinya masih sangat lemah. Siap, Dok. Astrid pun masuk. Hanya tersisa 1 perawat yang baru selesai mencatat sesuatu. Hanya sebentar lalu suster itu pergi. Lisa, panggil Astrid dengan nada lirih. Dia mendekat lalu membungkukkan badannya, memeluk ringan. Lisa tidak terlalu merespon, tangannya masih sulit untuk dia angkat. Hanya sebentar, Astrid pun melepas pelukan dan duduk di sisi ranjang. Matamu kenapa? Terkena sengat tawon. Ledek Lisa dengan senyum samar dan terdengar masih lemah. Ah, ini gara-gara kamu. Aku mengkhawatirkanmu. Mereka pun berbincang dengan Astrid yang mendominasi obrolan. Saat situasi mulai terasa nyaman, mereka kedatangan tamu tak diundang. Mama. Astrid terkejut melihat sosok itu, padahal Evelyn datang dengan senyum lebarnya. Jika tidak ada masalah, senyuman itu sangat menenangkan. Tapi kini, lebih seperti senyuman malaikat pencabut nyawa. Astrid, rupanya kamu ada di sini. Sapanya dengan hangat. Ken, sebaiknya kamu kembali ke RS segera. Aku dipaksa oleh Mama untuk pulang bersamanya. Dan ada hal lain juga yang sangat genting tadi. Pokoknya kamu harus secepatnya kembali. Aku takut Lisa kenapa-kenapa. Sebuah pesan dari Astrid baru Kinan baca. Dia pun meninggalkan Deon dan Jeff tanpa berpamitan. Pedal gas dia injak dalam-dalam menerobos liputnya jalan raya. Evelyn datang. Itu adalah petaka baginya. Jika dulu Evelyn sangat menyayangi Lisa, kini. Pikiran Kinan semakin menyulut api di dada membayangkan apa yang bisa saja terjadi saat ini. Sesampainya di rumah sakit, dia parkir sembarang. Tidak peduli satpam yang memanggil, kakinya tetap berlari menyusuri koridor menuju ruang rawat inap istrinya. Seolah dia benar-benar diburu oleh waktu. Nafasnya sudah terengah. Dia berhenti sejenak di depan pintu, setidaknya kedatangannya tidak mengganggu Lisa yang mungkin sedang tidur. Atau, menangis. Kinan masih sempat mengetuk pintu, tentu tidak ada sahutan karena berbicara keras pun Lisa belum kuat. Dia pun membuka pintu dengan hati-hati, semakin lebar dia mendorong pintu. Tapi apa yang dia dapat? Ruangan kosong. Bertepatan dengan seorang suster yang hendak memeriksa. Sus, pasien di sini apa dipindah ruangan? Suster itu justru bingung, dia masuk, benar kosong. Kamar mandi pun kosong.
Saya akan tanyakan pada petugas keamanan dulu, Tuan. Apa maksudmu? Kinan mulai menegang. Rahangnya mengeras. Iris matanya bergerak cepat. Maaf, kami tidak memindahkan pasien bernama Lisa Mahendra. Seharusnya pasien masih berbaring lemah di ruangan ini. Astrid, tunggu Mama di luar, ucap Evelyn masih dengan nada rendah tapi syarat akan perintah. Tidak, Ma. Kinan memintaku untuk menjaga Lisa. Astrid sedikit takut dengan kemarahan mertuanya itu. Semenjak awal permasalahan Lisa di pesta ulang tahun, Astrid dan Jason memang menunjukkan sikap menentang pada Evelyn. Pengawal, seru Evelyn. Astrid dan Lisa melebarkan pupil matanya. Pintu pun terbuka, seorang pria yang biasa mengawal Evelyn berdiri dengan patuh. Bawa Astrid keluar. Evelyn menggoyangkan kepalanya memberi kode tajam pada pengawalnya. Ma. Sentak Astrid mundur satu langkah tidak mau disentuh oleh sang bodyguard. Sejak kapan kamu berani melawan Mama, Hem? Racun apa yang sudah wanita ini beri hingga menantu dan kedua anak Mama berani menentang? Lisa menutup matanya erat, menjepit bibirnya. Ingin sekali dia membela diri, tapi untuk apa? Dia pun membuka mata kembali. Astrid. Lisa memberi kode supaya Astrid menurut. Tapi, mau dengan cara paksaan atau keluar sendin? Evelyn kembali menegas. Sorotnya masih sama, tajam penuh perintah. Dengan ragu Astrid lebih memilih keluar setelah sebelumnya memberi tatapan sendu pada Lisa sekaligus penyesalan karena tidak bisa menjaga sahabatnya itu sesuai perintah Kinan. Pintu kamar kembali tertutup. Evelyn pun menjatuhkan pandangan pada Lisa. Dia berjalan mendekat dan melempar seonggok berkas ke pangkuan Lisa. Apa ini, Ma? Bahkan pandangan Lisa masih belum terlalu jelas. Kepalanya sungguh terasa pusing berlama-lama untuk duduk seperti itu. Pengajuan surat perceraian, jawab Evelyn. Lisa menunduk melihat lembaran kertas itu. Dia tahu akhirnya pasti akan begini. Tapi apa tidak bisa menunggu dia sedikit lebih baik? Setidaknya rasanya tidak sampai sesakit ini di dada. Selama ini aku merasa sudah dibohongi, dibodohi oleh wanita ular sepertimu. Bisa-bisanya hamil pria lain tapi meminta pertanggungjawaban Kinan, Hem. Dia benar-benar menelan mentah-mentah apa yang dia lihat dan dengar. Kecewa adalah alasan seorang nyonya besar Evelyn melakukan ini. Jadi, secepatnya tanda tangani berkas itu dan setelah ini kamu bisa benar-benar menjauh dari Kinan. Kamu telah membawa pengaruh buruk untuk anakku, lanjut dengan kata-kata tajam. Lisa menaikkan wajahnya. Dia benar-benar bersusah payah menahan air mata untuk tidak keluar. Menunjukkan sorot perlawanan, membuat Evelyn semakin geram. Lihatlah kamu sekarang, itu adalah karma atas kelakuanmu selama ini. Lisa menaikkan dagunya sedikit. Begitu menantang dan percaya diri. Lia, Ma. Pasti aku tanda tangani berkas ini dan aku akan pergi dari kehidupan kalian setelahnya. Jangan pula cari aku sekalipun kalian mengetahui kebenarannya. Cih. Tidak ada yang akan mencarimu. Kalau begitu, letakkan saja berkas di sana ketika jemarimu sudah memiliki kekuatan untuk tanda tangan di setiap lembar pengajuan. Tanpa basa-basi lagi Evelyn berbalik pergi meninggalkan Lisa dengan sejuta luka batin. Perlahan bahu Lisa berguncang seiring dengan air matanya yang menetes di atas kertas perceraian. Sungguh dia tidak ingin serapuh ini. Tapi rasanya benar-benar menyakitkan. Tidak ada sandaran baginya, satu pun tidak ada di dunia ini. Kepalanya semakin berdenyut tidak karuan. Pun perutnya semakin kencang dan sakit. Tapi yang lebih mendominasi adalah dadanya terasa begitu sesak. Berselang 10 menit setelah kepergian Evelyn, dua orang pria berpakaian perawat memakai masker pun masuk. Lisa mendongak, inilah yang dia tunggu sedari tadi.
Nona, sekarang kita harus segera pergi, ucap pria itu dengan hormat. Lisa mengusap wajahnya yang basah lebih dulu. Ya, berikan aku pena. Dan aku minta secari kertas kosong. Seorang dari mereka pun mencari di beberapa laci terdekat. Setelah menemukannya, dia memberikan pada Lisa. Lisa segera menandatangani beberapa bagian. Lalu beralih pada kertas kosong dan menulis sesuatu di sana. Butuh waktu untuk melakukan itu semua. Sampai satu pengawal mendekat setelah menerima telepon dari tuannya. Maaf, Nona. Kita harus bergerak cepat. Tuan mengabarkan kalau suami Anda sudah dalam perjalanan ke sini. Lisa selesai mencatat dan menyelipkan kertas itu di antara berkas perceraian. Iya sudah. Letakkan ini di nakas, ucapnya menyerahkan lembaran itu pada mereka. Mari, Nona. Saya bantu. Dengan hati-hati Lisa dibantu menaiki kursi roda. Dia menggunakan kot yang dibawa oleh pengawal itu. Kepalanya dia bungkus dengan tudung dari kot tersebut, kemudian menggunakan masker. Satu pengawal berjalan di depan Lisa sedang satunya mendorong keluar. Saat di lorong, dia bisa melihat Kinan berlari ke arahnya. Jantungnya berdegup kencang antara ingin berhenti atau bersembunyi dari tatapan Kinan. Lelaki itu nampak begitu cemas dan terburu-buru membuatnya tidak peduli orang di sana. Air mata Lisa kembali menetes saat Kinan melewatinya. Bau Hudi berbaur dengan tubuh suaminya sekelebat menyeruak di indera penciumannya. Sebelum berbelok di lorong, Lisa samar bisa mendengar teriakan panik Kinan yang mencarinya. Ya, kini bukan hanya Kinan. Tapi perawat yang hendak memeriksa Lisa pun berlari ke bagian keamanan untuk mengecek CCTV mengenai keberadaan pasien yang baru hilang itu. Kinan bergerak masuk lebih dalam ruangan. Mencari petunjuk apapun yang mungkin tertinggal. Masih berharap semoga Lisa hanya sedang keluar mencari udara segar. Tapi harapannya sirna saat dia menemukan tumpukan berkas di atas nakas. Apa ini? Kinan mengangkat berkas itu lalu membaca kop surat bagian atas. Matanya melebar. Surat pengajuan perceraian. Tangannya setengah meremas beberapa lembar kertas itu. Hanya satu orang yang dia tuduh, siapa lagi kalau bukan mamanya. Dia bergerak hendak pergi, tapi dari sela berkas itu mengeluarkan kertas yang berbeda dan jatuh tepat di kaki Kinan. Dengan dahi mengernyit, dia membungkuk untuk mengambil dan kembali berdiri tegak. Selembar surat pendek untuk Kinan. Ken. Ternyata berjuang sendiri itu menyakitkan. Maaf. Aku lelah. Aku menyerah. Dek. Jantungnya terasa menculas dari sarangnya, iris matanya bergetar. Lisa, kamu tidak boleh pergi. Saat bersamaan Jeff datang menyusul. Tuan, ucap Jeff menerima segala perintah. Dia sempat mendengar dari kegaduhan yang ada di luar tentang hilangnya menantu dari keluarga Henderson, pemilik rumah sakit ini. Jeff, tutup semua akses keluar masuk rumah sakit. Pikiran Kinan mulai kacau tapi dia berusaha fokus. Lisa hilang. Cepat lakukan. Iya, Tuan. Jeff berlari pergi. Dengan tangan gemetar, Kinan menghubungi Jason. Hanya dia yang bisa Kinan andalkan saat ini. Kak, Lisa hilang. Tolong cek CCTV rumah sakit atau jalanan atau apapun. Loh, bukannya dia dijaga oleh Astrid? Mama datang, dia memberikan surat perceraian pada Lisa lalu membawa Astrid. Kejadiannya belum lama berlangsung. Pasti Lisa belum pergi jauh. Tolong aku, Kak. Kakak yang punya kuasa penuh terhadap anak buah Henderson. Aku akan lakukan. Dan kamu cari dia dengan kemampuanmu. Kinan menutup teleponnya. Dia berlari menyusuri koridor berusaha mencari semampunya. Selang 5 menit Jason memberinya video sekaligus pesan singkat. Seluruh akses CCTV rumah sakit diretas. Kami hanya menemukan ini sebelum semua rekaman terhapus.
Jemari Keenan langsung membuka video yang Jason kirim. Di sana nampak dua orang pria berpakaian perawat masuk menggunakan masker. Beberapa lama kemudian mereka keluar, tidak sendiri melainkan bersama seseorang. Menggunakan kursi roda. Sekelebat ingatan pun muncul. Aku tadi berpapasan dengan Lisa. Tidak ingin membuang waktu, Keenan berlari mencari tidak tentu arah. Dia ada di lantai 2 melihat ke bawah menyusuri keramaian lobi rumah sakit. Tunggu. Seseorang menggunakan kursi roda. Memakai kot putih dan masker. Dia didorong oleh seorang keluar pintu lobi. Hampir sama persis dengan apa yang Jason kirim tadi. Lisa. Keenan berlari mencari dan menuju tangga yang letaknya lumayan jauh, tangannya sempat menekan tombol untuk menghubungi Jeff. Jeff, cegah orang berpakaian putih menggunakan kursi roda di pintu lobi. Cepat! Teriaknya tanpa menghentikan gerakan kaki yang cepat-cepat menyusuri anak tangga.